Shalom anak-anak muda Great Commission Youth. Yuk mari kita mau Shalom. mulai ibadah kita di sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah di sore hari ini. Kami yakin itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengikuti ibadah di sore hari ini. Terima kasih Bapa, ini setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ya Bapa, kami ingin memberikan persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan dan kuduskan setiap kami ya Bapa. Thank you Lord. Mari kita angkat rasa syukur buat Tuhan. Kita naikkan rasa syukur, ucapan syukur buat segala kebaikan yang Tuhan beri buat setiap kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kota benteng, perlindungan bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, di saat badai bergelora, sayap-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Kuasa-Mu selalu menaungi diri kami ya Bapa. Mari anak-anak muda kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Mari katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
kasih Yesus. Kami tenang Tuhan karena kami tahu Engkau-lah Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Biar Tuhan di sore hari ini kami boleh datang dengan segala kekurangan kami ya Bapa. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar Bapa persembahan, pujian, penyembahan kami Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada di sore hari ini, kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah youth kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang bekerja seluas-luasnya Tuhan, dan kami yakin tidak ada satupun dari kami yang terlewat daripada lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ
Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujian buat Tuhan kita. Kan kami angkat Tuhan sorak-sorai terbesar bagi nama-Mu. Haleluya. Sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terang-Mu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Sangat terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Sangat terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman boleh tertanam di dalam hati kami yang subur. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau mengiringi Engkau ya Bapa. Kemanapun Engkau membawa kami, kemanapun rencana-Mu membawa kami Tuhan, kami mau selalu ada bersama-Mu Tuhan. Mari anak-anak muda kita angkat pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus
untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karenaku waktu, namun karena Roh-Mu membawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat dan rekan-rekan Great Commission Youth. Selamat berjumpa kembali di ibadah sore hari ini. Dan sore hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sore hari ini tema firman yang akan saya bawakan adalah bagaimana kita menghargai waktu. Sahabat yang kekasih, kita diberi waktu oleh Tuhan selama 24 jam sehari. Dan waktu itu harus kita pergunakan, kita hargai sebaik mungkin.
Karena waktu-waktu ini, waktu-waktu yang kita jalani saat ini adalah waktu-waktu yang jahat, dan waktu itu sangat berharga bagi kita semua. Dan waktu yang kita miliki, waktu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pergunakan sebaik mungkin untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Kenapa? Karena waktu tidak kita bisa mengulang lagi waktu. Kita tidak bisa menghitung mundur waktu lagi. Ya, tidak bisa mengundur waktu lagi. Di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 di situ dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Jadi begitu berharganya waktu, ya, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita harus menghargai waktu, setiap saat waktu yang Tuhan berikan, waktu yang ada itu harus kita pergunakan. Kita sebagai anak-anak muda, ya, kalian sebagai anak-anak muda, waktu kalian masih panjang, masa depan kalian masih panjang, dan Tuhan inginkan kita menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi ada masanya, setiap waktu itu ada masanya. Kalau saudara bisa baca di Pengkhotbah 1 sampai 15, di situ sangat jelas. Ada waktu, ada masanya untuk kita semua melakukan segala sesuatunya, dan waktu itu harus kita hargai, waktu itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Jadi begitu berharganya waktu orang, sehingga mengatakan bahwa ada yang mengatakan waktu adalah uang. Orang berfokus untuk mencari uang karena dia berpikir waktu itu adalah untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan, ya. Nah, orang menilai waktu dari apa yang dialami, apa yang dia jalanin. Kalau dia melakukan sesuatu hari itu berhasil, berarti waktu itu adalah waktu yang baik. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa setiap waktu, setiap saat itu baik adanya, dan kita harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ada 3 fase waktu, ya, yang saya mau tarik saat sore hari ini. Yang pertama adalah waktu yang kemarin. Ya. Kemarin adalah kenangan, ya, kemarin adalah kenangan. Kemarin kenangan di mana semua tak mungkin terulang kembali. Bisanya cuma kita kenang. Terus hari ini hari yang kita jalanin. Apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itulah merupakan anugerah Tuhan, ya. Kita berdoa, ya, berdoa untuk hari ini, waktu hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Itu adalah anugerah Tuhan, kita bisa ada hari ini. Nah, itu salah satu kita memanfaatkan waktu. Kita boleh duduk diam, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu menghargai waktu. Itu waktu saat ini. Yang ketiga adalah esok. Nah, esok adalah harapan atau masih misteri dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jadi masih misteri. Itu ada harapan. Kita kalau berdoa berharap untuk besok lebih baik lagi. Kita melangkah, melakukan perencanaan untuk hari esok, untuk menentukan masa depan kita. Itu esok hari atau masa yang akan datang. Ya, jadi 3 fase tadi adalah kemarin, hari ini, dan esok. Ada 3 fase waktu yang harus kita pergunakan, yang harus kita hargai, yang harus kita renungkan. Kalau kemarin itu tinggal kenangan, apa yang kita lakukan kemarin kita nggak bisa ngulangin lagi. Untuk hari ini persis sama kemarin, tetapi kita bisa mengenangnya, bisa mengingatnya. Untuk apa? Untuk kita melakukan hari ini untuk lebih baik, menjadi lebih baik dari hari yang kemarin kita lakukan, untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Dan esok masih misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, ya kan? Hari ini kita segar bugar, nggak tahu besok. Hari ini kita bekerja dengan sehat, dengan gagah, nggak tahu besok.
Hari ini kita diberkati, kita bisa makan enak, tapi nggak tahu kita besok. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa hari esok ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan masa depan kita, Tuhan yang menentukan hari esok. Kita percaya bahwa iman dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, ya, untuk menghargai waktu. Nah, jadi segala sesuatu itu ada masanya, ya, ada batasannya. Ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal atau mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Jadi kalau Tuhan kasih kita kesempatan saat ini untuk kita hidup, kita pergunakan waktu itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya, supaya hidup kita bisa menjadi berkat, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Di dalam Matius juga kita harus selalu berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga untuk apa? Untuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau di dalam Tuhan Yesus waktu berdoa, dia mengajak murid-muridnya itu istilahnya kurang menghargai waktu. Tuhan aja berdoa itu waktu yang terbaik, tapi muridnya pada ngantuk. Nah, Tuhan bilang, nggak sanggupkah kamu berjaga 1 jam saja untuk berlutut, berdoa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Setiap waktu yang Tuhan berikan, ya, kita istilahnya kita pergunakan waktu itu untuk bersujud di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan, mohon pimpinan Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, terutama untuk hari ini dan hari esok. Kalau hari kemarin tinggal kenangan. Itu dia, ya. Jadi waktu-waktu yang ada hendaknya kita gunakan juga untuk memperhatikan jam-jam ibadah kita, ya. Ya, jam-jam ibadah kita. Ibadah itu, kenapa kita harus memperhatikan jam ibadah kita? Nah, ibadah itu berguna dalam segala hal, ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 juga dikatakan bahwa oleh karena itu janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat untuk melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, ya. Menjelang hari Tuhan semakin dekat, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Kita sedang menghadapi pandemi. Kita nggak tahu apakah kita juga terdampak, kita nggak tahu. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti selalu memperhatikan hidup kita. Semua kita akan diproteksi karena Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita dekat dengan Tuhan. Hal yang lain yang tidak boleh kita abaikan juga adalah memberi waktu untuk keluarga. Nah, selagi masih ada kesempatan, ya, memberi perhatian kepada orang tua kita, kepada kedua orang tua kita, kasih perhatian kepada adik-adik kita, kepada kakak-kakak kita. Selagi masih kita diberi kesempatan waktu itu yang dari Tuhan, ya. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hura-hura, main ke sana kemari, kan, ya, menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Anak muda yang ini ya sering menyia-nyiakan waktu, ya, sering begadang lah, ya kan, main ke sana kemari tak ada tujuan. Nah, Tuhan ingin kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan, ya. Terlebih untuk memperhatikan keluarga kita, hubungan keluarga kita. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita sehingga kita boleh berkumpul dengan keluarga, ya. Jadi di dalam keluarga kita harus terlihat harmonis. Karena dalam keharmonisan
dalam keluarga itu akan membuat pertumbuhan, ya, pertumbuhan iman, pertumbuhan secara psikologi itu akan lebih baik lagi. Kalau hubungan keluarga itu tidak baik, karena kita tidak memanfaatkan waktu yang ada, sibuk kerja, istilahnya kalau orang tua sibuk kerja, tidak memperhatikan anaknya pergi kemana nggak tahu, pergaulannya dengan siapa nggak tahu, ya kan? Maka hidup ini itu adalah anugerah. Jadi waktu yang Tuhan berikan, pakailah dengan sebaik mungkin. Ya, khususnya dalam hubungan keluarga. Ya. Kalau keluarga biasanya keluarga yang tidak harmonis, anaknya bisa mencar kemana-mana. Ya, salah pergaulan, ya narkoba, mabuk, segala macam. Itu karena apa? Karena hubungan dalam keluarga tidak baik. Jadi pergunakan waktu yang baik, waktu yang ada untuk menjalin hubungan yang baik di dalam keluarga kita. Saling memperhatikan, saling menasihatin. Itu kuncinya. Kalau keluarga kita mau harmonis, mau baik. Tadi yang pertama adalah waktu ada batasannya. Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu ayat 11 ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu, tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Karena Tuhan yang mengatur hidup manusia. Kita tinggal menjalaninya. Sifat alami manusia cenderung untuk ingin segalanya secara instan. Itu udah pasti ya. Kita maunya cepat. Nah, kalau belajar nih, maunya cepat pulang, ya kan? Kalau sekarang masih online, maunya cepat selesai. Dulu waktu tatap muka, kapan Pak pulang? Jam berapa Pak pulang? Udah tahu jadwalnya jam 1 pulang, masih nanya jam berapa pulang. Ya kan? Maunya cepat-cepat. Kalau mau makan juga maunya cepat. Ya, cari makanan yang cepat saji. Segala sesuatu yang instan itu ada baik dan buruknya, tapi lebih banyak buruknya. Contoh makanan instan, itu dampaknya positifnya banyak atau buruk? Buruknya yang banyak kalau menurut saya. Ya. Makanan yang cepat saji itu dampaknya nggak sekarang, tetapi untuk kedepannya ya banyaklah. Karena kebanyakan makan istilahnya mie instan lah segala macam yang instan itu tidak baik dari dalam tubuh atau kesehatan kita. Nah, jadi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi apapun yang kita inginkan, Tuhan itu tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Kita ingin kalau punya keinginan, inginnya cepat. Kalau berdoa inginnya langsung dijawab, ya kan? Tuhan, tahun ini saya mau mobil. Nah, mau mobil Tuhan. Tapi kira-kira Tuhan jawab enggak? Tuhan akan lihat kita. Mampu enggak? Sanggup enggak? Ya kan? Mau minta mobil ada tempat parkirnya enggak? Gitu kan? Nah, Tuhan itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tinggal menjalani hidup ini, tinggal menjalani waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang waktu Tuhan itu bukan waktu kita, ya. Namun waktunya Tuhan adalah yang tepat dan sempurna. Waktu Tuhan itu yang tepat dan sempurna bagi kehidupan kita. Maka sebab itu harus belajar percaya bahwa Tuhan pasti menggenapkan segala yang dijanjikannya. Ya kan? Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan menjadikan kita masa depan yang indah dan cerah. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi Dia merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang cerah. Tetapi kadang-kadang kita maunya cepat. Tuhan maunya proses, kita mau nggak diproses lewat waktunya Tuhan. Kalau kita mau pinter, kita harus belajar.
Di dalam belajar itu kita diproses. Kalau kita mau pintar bermain musik, kita harus belajar musik. Nggak tiba-tiba bisa main musik, ya kan? Bisa sih pencet-pencet doang, petik-petik doang, tapi nggak ada nadanya yang benar. Bisa. Tapi kalau mau nada yang benar, kita harus diproses lewat belajar hari demi hari, ya kan? Ya, langkah demi langkah, tahap demi tahap, harus mau dibentuk. Pembentukan Tuhan itu emang butuh waktu, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, mau fokus dengan Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita mau, itu pasti yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap bertekun dalam doa, tenang dan percaya, itu harus pasti. Nah, tenang dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, walaupun saat ini kita masih masih belum melihat perubahan. Nah, masih belum melihat perubahan. Tapi kita harus tetap setia menanti waktunya Tuhan. Karena kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, ya kan? Nah, jangan sampai kita mendahului rencananya Tuhan. Jangan sampai kita mendahului waktunya Tuhan. Nah, jadi waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Nah, kita lihat Abraham dia menanti-nantikan anak, ya kan? Menanti-nantikan anak perjanjian. Pada waktu dia menantikan itu, dia kurang sabar, ya kan? Dia ikutin anjuran siapa? Istrinya Sarah. Tetapi pada saat di masa tuanya yang dia nanti-nantikan itu datang. Dan waktu itu adalah waktu yang terbaik di mana Ishak lahir. Ya, dia adalah anak janjian. Tuhan janjikan keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kapan Tuhan? Saya udah tua, belum punya anak. Nah, tetapi Abraham setia. Di dalam kesetiaan itu, di dalam proses dia menanti-nantikan itu, Tuhan akan lihat. Dia setia enggak? Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita setia enggak menanti janji Tuhan, menerima di mana waktu yang terbaik. Karena segala sesuatu indah pada waktunya kalau kita mau setia, kan? Nah, mempercayai waktu Tuhan artinya juga kita perlu untuk meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kaki Tuhan. Beban kita taruh di bawah kaki Tuhan, kita letakkan beban berat kita. Kita percayakan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti memberikan kita kesanggupan. Ya. Karena kita percaya Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memimpin. Nah, Tuhan selalu menuntun langkah hidup kita dalam kita menjalani waktu yang ada. Jadi teman-teman, bahwa dalam hidup ini tidak selamanya kita dapat menggapai keinginan kita, ya kan? Ada keinginan yang cita-citakan itu tercapai, ada yang tidak. Nah, kalau tidak tercapai berarti itu bukan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau tercapai berarti Tuhan berkenan dengan apa yang kita cita-citakan, dengan apa yang kita inginkan, ya. Dan kita tadi yang saya bilang, yang saya katakan bahwa kita inginnya mendapatkan atau menggapai keinginan kita secara instan. Kita harus tahu bahwa kedaulatan Allah, otoritas Allah ada dalam kehidupan kita. Yang kita inginkan harus sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kalau mau segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya. Jadi kita hargai waktu Tuhan. Kita hargai. Jadi mempercayai waktu Tuhan artinya kita juga perlu untuk yang tadi meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kaki
di bawah kaki Tuhan. Ya. Bahwa percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Nah, yang ketiga, waktu adalah pemberian Allah. Nah, ketiga yang terakhir nih ya, waktu adalah pemberian Allah. Itu ada di ayat 14, Pengkhotbah 3 ayat 14. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus menyadari bahwa yang pertama bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. Jadi pergunakan waktu secara efektif, efisien. Artinya kita bisa mengerjakan banyak hal dengan cara yang benar dan tidak sia-sia. Nah, kalian bisa baca nanti di Kolose 4 ayat 5. Di situ akan dijelaskan bagaimana kita mempergunakan waktu dengan efisien, mempergunakan waktu dengan tidak sia-sia. Ya. Kenapa kita harus menggunakan dengan tidak sia-sia? Karena waktu ini adalah waktu yang berharga. Kita pergunakan waktu ini untuk kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Yang kedua, waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang terbatas dan tidak akan kembali lagi. Kita tidak bisa mengulangi hari yang kemarin kan. Kita bisanya cuma mengenang. Oh iya, kemarin saya berbuat salah. Ya kan? Berbuat salah. Jadi dari kesalahan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ingat, waktu ini waktu yang sudah waktu singkat. Iblis sedang bekerja luar biasa untuk mencuri waktu anak Tuhan dengan segala hal-hal yang sia-sia. Kan? Apa sih hal yang sia-sia? Ya kan? Waktunya, contohnya begini, waktunya kita ke gereja. Kita nggak ke gereja, kenapa nggak ke gereja? Main game, malamnya main game lembur. Ya, harusnya tidur, main game. Waktunya ibadah nggak bisa bangun, itu membuang waktu yang sia-sia, ya kan? Ya, waktu yang sia-sia. Waktu yang seharusnya kita pergunakan untuk kita menyembah Tuhan, menghadap Tuhan, kita pergunakan untuk tidur karena kita ngantuk, ya, lembur main game, ya kan, itu sia-sia semua, waktu yang sia-sia, dan juga tidak baik buat kesehatan kita. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktu Tuhan. Nah, waktu yang ada kita pergunakan sebaik mungkin, ya, untuk kita menjadi berkat. Nah, Allah juga mempunyai maksud dengan memberikan waktu kepada kita. Ia mempunyai rencana dengan waktu itu. Karena itu kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya sesuai kehendak dan rencana Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik? Ya, kita harus mengatur waktu kita sebaik mungkin. Nah, tadinya kita hidupnya sembrono, jadi hari ini kita belajar bagaimana kita mengatur waktu kita sebaik mungkin. Ya. Yang pertama kita harus mempunyai perencanaan. Kenapa harus ada perencanaan? Karena agar berhasil dalam menyelesaikan tugas kita kita juga harus membuat tujuan. Ya. Orang yang gagal membuat rencana, dia sedang merencanakan kegagalan. Kalau kita tidak berhasil, ya, kalau kita gagal membuat rencana, berarti di sini dikatakan dia sedang merencanakan kegagalan. Ya. Kita semua punya rencana, ya, tidak dipungkirin. Kita semua punya rencana. Ya, untuk hari esok kita rencananya mau pergi ke sini. Kita mau mengerjakan ini dan itu. Itu rencana. Tetapi kalau kita nggak mempunyai rencana, berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk hari esok. Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk masa depan kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghargai waktu yang ada, karena kita gagal merencanakan untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nggak ada perencanaan, gitu kan istilahnya. Jadi nggak ada rencana mau ngapain besok, kita nggak tahu. Jangan sampai kita begitu, ya. Hidup ini pasti ada planning, ya, rencana ke depan.
Yang pacaran rencana pasti akan menikah. Yang menikah punya rencana punya anak, ya kan, punya rumah segala macam. Itu suatu perencanaan supaya hidup ini menjadi lebih baik, ya kan? Nah, yang kedua, tadi kan perencanaan yang pertama, yang kedua menentukan prioritas. Dahulukan mana yang lebih penting. Ya, kita lakukan yang lebih penting. Karena waktu kita terbatas, kita harus menolak yang tidak begitu penting. Kan? Main game penting nggak game? Kira-kira penting game? Nah, nggak begitu penting kalau menurut saya game itu. Game itu membuat apa istilahnya males kadang-kadang, males ngapa-ngapain. Maunya pegang HP, plototin HP, main game. Sampai makan pun lupa. Nah, itu tidak penting. Nah, prioritas apa yang harus kita dahulukan? Ada beberapa urutan prioritas. Yang pertama, kita harus prioritas yang pertama yang di atas adalah persekutuan dengan Allah. Saat teduh dengan Tuhan, itu prioritas hidup kita yang pertama, ya kan? Intim dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, setiap perencanaan kita, setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Tadi dikatakan bahwa letakkan segala beban beratmu di bawah kaki Tuhan. Bagaimana kalau kita bisa meletakkan beban berat kita di kaki Tuhan kalau kita tidak memprioritaskan persekutuan kita dengan Tuhan di nomor satu, kan? Jadi prioritas kita bersekutu dengan Allah. Saat teduh merenungkan firman Tuhan adalah prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua yaitu diri kita sendiri, ya. Contohnya apa? Kita bisa melayani, ya. Melayani, tetapi jangan lupa dengan kesehatan kita. Kita bekerja, jangan lupa dengan kesehatan kita. Kita bekerja sampai lupa makan. Nah, akhirnya kita jadi sakit, kesehatan kita terganggu. Nah, jadi diri kita itu juga harus kita prioritaskan. Ya, kesehatan kita, makanan apa yang harus kita makan, kita harus atur. Ya, diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri. Memanage diri kita sendiri itu memang susah, tetapi kita harus belajar. Di situ kita diproses, ya, mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Prioritas yang ketiga adalah keluarga. Yang tadi saya katakan bahwa hubungan keluarga itu penting, ya. Jadi berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua itu sangat penting. Menjaga hubungan baik dengan keluarga itu sangat penting. Prioritas yang keempat adalah studi dan pekerjaan. Itu yang harus kita perhatikan dalam kita menghargai waktu yang Tuhan berikan. Prioritas yang kelima adalah pelayanan. Kalau tadi yang kedua adalah melayani diri sendiri, bukan melayani untuk umum. Kalau yang sekarang nomor 5 adalah pelayanan kepada semua orang, ya kan? Pelayanan. Melayani sesama kita, melayani yang membutuhkan pelayanan kita. Bisa pelayanan di gereja, di pekerjaan, dimanapun kita berada, biarlah hidup kita bisa menjadi pelayan, melayani sesama, ya kan? Bukan pelayan pembantu, tetapi melayani sesama yang membutuhkan uluran tangan kita, ya kan? Nah, prioritas yang keenam adalah kegiatan sosial, ya. Kegiatan sosial, ada olahraga supaya tubuh kita sehat, ya kan? Rekreasi supaya rileks kita, itu prioritas yang keenam. Itu prioritas yang terakhir kalau menurut saya, itu senang-senang segala macam supaya kita tetap siklus kita tetap terjaga dengan baik, metabolisme tubuh kita juga terjaga dengan baik. Jadi setiap prioritas bisa kita lakukan kalau kita mau setia, kalau kita mau mengerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, jadi dalam menghargai waktu, ya, dalam memanfaatkan waktu, kita minta pimpinan Tuhan.
Minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk mengatur waktu kita sebaik mungkin, menghargai waktu kita sebaik mungkin. Nah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kita pergunakan waktu itu. Ya. 24 jam Tuhan kasih kita kesempatan dalam sehari ya. Kita pergunakan waktu itu untuk kebaikan. Kita pergunakan waktu itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menjadi saksi. Ya. Orang akan lihat ya, kita ini adalah, saya katakan kita adalah Injil yang terbuka. Injil yang terbuka lewat perbuatan kita, orang akan melihat adakah Kristus dalam hidup kita. Caranya kita menjadi saksi yang baik dan benar, menjadi contoh yang baik dan benar dimanapun kita tempatkan. Jadi kalau kita punya tugas, selesaikan tugas kita langkah demi langkah secara baik ya. Jangan pergunakan waktu itu dengan tergesa-gesa, jangan campur aduk ya, pekerjaan yang kita lakukan. Itu hasilnya akan tidak baik dan akan menjadi kacau balau. Jadi intinya disiplin waktu kita. Intinya disiplin waktu. Disiplin waktu dan penguasaan diri. Nah, jangan suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas ya. Mengulur-ngulur waktu. Wah, sebentar lagi lah, masih jam segini. Ya, masih ada 5 menit lagi. Ya, masih ada 10 menit lagi. Tapi sore hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar banyak tentang kita menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Waktu itu ada batasannya. Waktu ada batasannya. Kita tidak selamanya hidup di dalam dunia. Selagi kita masih diberi kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu untuk menjadi saksi Kristus. Dan yang kita percaya adalah waktu Tuhan adalah indah. Indah pada waktunya. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa kalau kita diproses oleh Tuhan. Proses itu akan membentuk kita menjadi indah pada waktunya. Dan waktu itu harus kita hargai karena waktu itu adalah pemberian Tuhan. Jadi pesannya sore hari ini adalah bahwa hargailah waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi saksi dimanapun kita berada, jaga hubungan baik dengan keluarga, dengan teman-temanmu, dengan saudara-saudaramu, adik kakakmu, selagi masih diberi kesempatan. Jadi gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Ya, amin buat renungan sore hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua untuk kita bisa melangkah lebih baik lagi di waktu-waktu yang mendatang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk kita sore hari ini, biarlah firman yang boleh kita dengar bisa merema dalam hati kita, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu di sore hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami semakin hari boleh semakin menghargai waktu yang Tuhan berikan. Jadi kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami disiplin mempergunakan waktu. Ajarkan kami mempergunakan waktu untuk kami lebih intim dengan Engkau. Mencari wajah-Mu dimanapun kami berada Bapa. Karena waktu ini adalah terbatas Bapa. Selagi kami diberi kesempatan, agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman yang boleh kami dengar, bila Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat kepada kami semua yang mendengar, kepada teman-teman kami dimanapun mereka berada Bapa, yang mengikuti ibadah di sore hari ini Bapa. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kemampuan, ajarkan mereka boleh menghargai waktu yang ada ini Tuhan, karena waktu ini adalah anugerah yang terindah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menanti-nantikan Engkau lewat waktu yang Kau berikan. Dan kami
boleh menjadi murid, menjadi saksimu, menjadi tentara-tentara Kristus yang selalu menghargai waktu. Dan kami akan menerima mahkota di mana saatnya nanti Tuhan panggil kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap yang dapat kami pelajari pada hari ini. Setiap apa yang kami terima Tuhan, firman Tuhan-Mu, pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan. Kiranya Engkau bersuka cita, Engkau menerima semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan kami yang kami bawa dalam tangan-Mu. Biar persembahan kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat menjadi berkat juga Tuhan bagi gereja-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami di rumah yang mengikuti kegiatan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap kesehatan mereka, setiap kegiatan mereka, setiap pekerjaan, setiap studi mereka masing-masing di rumah Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati Tuhan setiap keluarga kami, Engkau berkati setiap siapapun Tuhan yang kami temui Tuhan, kiranya kami dapat menjadi berkat bagi mereka semua Bapa. Terima kasih. Kami juga naikkan doa kami bagi setiap pemerintah kami Tuhan Yesus. Kau berkati dari pemerintah yang paling atas sampai paling bawah. Kau berkati Presiden Tuhan sampai jajaran yang paling rendah di lingkungan kami sekalipun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami tutup ibadah ini Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menjawab syukur. Haleluya. Amin.